من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة في تتمة الشيخ النووي atau Syekh Muhammad Nawawi لكتاب سفينة النجاة إلى أن قال فصل يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة أحدها باستكمال شعبان 30 يوما وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا وثالثها بثبوته في حق من لم يره بعد شهادة ورابعها بإخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدقه أم لا أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. Ada enggak di kitabnya kalian? Ada. Kitab haji ada enggak? Di Matan Safina ada enggak kitab haji? Setelahnya ada bab haji. Jangan geleng-geleng doang. Apa jawabannya? Ada enggak? Masih. Som faqat sah. Di matan juga begitu. Hendak matan, nemugi. Haji ada. Setelah som, puasa, habis itu ada hajinya enggak? Bab haji. Wasrun, maafi. Hakadha. Kitab Safinah yang kita talaqaina hakadha, yang kita ambil. Karena memang bab hajinya sebenarnya bukan versi Safinah, itu versi kitab lain. Yang di sini, yang di Taba'ah Nailur Raja. Yang ini, yang disebutnya itu Nailur Raja. Mereka bahkan bukan muallif Nailur Raja yang bikin tetimah, itu cuman dari Darul Minhajnya aja. Syarahnya itu punya Romli, bukan punya apa Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri. Alhasil memang kalau ngaji Safinah, asli kitab Safinah sampai babuz zakah, tapi ngaji Safinahnya sampai babuz som. Jadi tetimah punya Syekh Nawawi Al-Bantani itu dibaca ya oleh kita. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab som. Tentunya bab zakat yang kemarin kita bahas itu sangat sederhana. Belum membahas tentang zakatul fitr. Ya, zakatul fitr bahkan itu lebih wajib, lebih dekat wajibnya dibandingkan zakatul mal. Zakatul mal harus kaya. Kalau zakatul fitr nggak harus kaya-kaya banget. Miskin aja tetap wajib mengeluarkan zakatul fitr. Tapi memang sederhana. Di dalam kitab Safinatun Najah beliau tidak menyebutkannya. Sudah, nanti insya Allah dikaji ketika kita ngajinya kitab Mukhtasar Latif atau semacamnya. Kita baca ini aja langsung kitab Shaum. Ya, qala yajibu shaum Ramadan, wajib melakukan puasa Ramadan bi ahadi umurin khamsah, dengan salah satu urusan dari 5 perkara. Berarti dari salah satu dari 5 perkara gitu aja. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 perkara. Nah. Allah. Ahaduha, salah satunya. Jadi kalau ada salah satu aja, itu wajib puasa deh. Ya. Biasanya kita apa? Kalau kita puasa apa? Prakteknya kita kalau puasa apa? Kalau dikasih tahu sama pemerintah besok puasa, kita puasa. Kalau nggak dikasih tahu katanya besok nggak puasa, besoknya lagi, ya udah besoknya lagi, udah selesai. Kalau kita cuman bi ikhbar atau bi hukmu hakim. Ya, jadi malah ini yang nggak disebutin di sini. Ya, bi hukmi hakim, dengan penetapan hakim.
Hakim menetapkan bahwa besok puasa Ramadan, ya udah kita ikutin. Ya kecuali bukan Ramadan, kayak gini sekarang. Kita di bulan Safar, dia bilang besok Ramadan harus puasa kalian. Nah, ngimpi apa lo? Kita bilang ngimpi apa ente? Apaan Ramadan besok? Nggak, pokoknya kita sekarang bikin ganti. Nggak usah Ramadannya kita ganti, kita mau bikin sekarang aja. Nggak bisa, kita nggak ikutin. Tapi secara umum mereka yang ngatur, mereka udah tahu bulannya sama, kita cuman penetapan hilal dan semacamnya kita ngikutin mereka, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti masuk dalam salah satu kategori yang disebutkan di sini. Tamam, ada 5 perkara dengannya orang wajib puasa. Walaupun kadang-kadang keadaannya pemerintah belum menyebutkan bahwa besok puasa. Paham tuh? Ini 5 perkara. Apa? Yang pertama, ahaduha bistikmali Sya'ban 30 yauma, bistikmal dengan sempurnanya atau dengan genapnya Sya'ban 30 yaum, 30 hari. Sya'bannya udah 30 hari. Udah, kita udah tahu Sya'ban masuk sekarang bulan tanggal 15, tanggal 16, tanggal 29, besok 30 Sya'ban, besoknya lagi, oh ntar dulu mau nunggu hilal, nggak pakai hilal-hilalan, udah 30 hari, halas. Kalau mau lihat hilal itu sebelumnya, tanggal 29 malam 30, antara besok itu 30 atau besok adalah tanggal 1, bukannya setelah 30, kalau 30 halas selesai. Makanya nggak pernah 2 kali sidang itsbat, ya kan? Sidang itsbat hanya sekali. Kapan? Yaitu malam 30 atau tanggal 29 Sya'ban. Itulah mereka mencari. Coba ada nggak yang lihat hilal? Nggak ada yang lihat, nggak ada. Ya udah, besok 30 udah. Kok nggak sidang lagi sih? Ya udah. Besok puasa, besoknya lagi besok itu Sya'ban, besok lagi pasti puasa. Dikasih tahu, nggak dikasih tahu jadi begitu. Tapi mereka biasanya ngasih tahu. Puasa tanggal sekian gitu, biar jelas. Paham tuh? Jadi Sya'ban nggak ada versi 31, nggak ada. Sya'ban ya imma 29 atau 30. Kelas. Wa kullu syuhur al-hijriyah al-hijriyah kayak gitu. Semua bulan-bulan hijriyah antara 29 sama 30. Nggak ada 31. Kalau syamsiyah yaitu sekarang pakainya miladi sebutnya. Ya, Masehi kalau bahasa kita itu pakainya matahari. Maka itu ada yang 30, ada yang 31. Dan ada yang 20 berapa? 28. Iya, 28. Itu doang udah. Udah begitu paten, udah begitu. Nggak ada ngelihat hilal, nggak ada apa. Tamam. Taib, itu satu. Yang kedua, biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ah. Dengan melihat hilal. Bukan Pak Hilal, tapi melihat hilal yaitu bulan. Awal hilal adalah apa? Hilal adalah permulaan suatu bulan. Bulannya bukan nama bulan ya. Nah, bulan ini yang kita lihat di sekarang karena kita masalah nih orang Indonesia ini. Bulan yang penetapan bulan itu disebutnya bulan. Bulan yang di langit juga disebutnya bulan. Orang juga disebut bulan. Perempuan namanya bulan juga. Taib, yang dimaksud di sini apa? Hilal adalah permulaan suatu bulan. Jadi garis ya, kalau kita sebutnya bulan sabit lah. Itu hilal, bulan sabit. Yaitu ketika bulan ini mulai berputar, dia selesai itu hilang, kayak nggak ada. Karena nggak ada pantulan. Bulannya ada, tapi nggak ada yang mantul. Karena separuh daripada bulan ini ada pantulannya kayak kaca, separuhnya lagi gelap, tidak memantulkan cahaya. Subhanallah. Siapa yang bikin kayak gitu coba? Siapa yang bilang ini tuh bulan itu bikinnya kayak gini? Yang satu sisi mantulin cahaya, yang satu jangan. Siapa yang bikin? Diatur buat kita tahu bulan. Oh, awal bulan. Kalau Allah bikin semuanya terang mulu, nggak ada tanggal 1, nggak ada tanggal 2, nggak ada apa, terang mulu bulan. Udah kelihatan ini planetnya begini terus udah. Kalau dia semua sisi bercahaya. Tapi subhanallah, Allah bilang enggak, separuh ente bercahaya, ente bisa mantulkan cahaya matahari. Separuh lagi enggak. Sama sekali tidak memantulkan. Untuk apa ya Allah? Buat penghuni bumi tuh, manusia, Bani Adam biar tahu. Lita'alamu adadas sinina wal hisab, biar tahu. Sekarang tanggal 1, sekarang tanggal 2, jadi kalian bisa ngitung. Kalau enggak, kita enggak tahu apa-apa. Dari mana nih? Sekarang tanggal berapa nih? Apalagi Syamsiah lebih susah lagi ngitungnya. Lebih repot. Bulan lebih gampang kelihatan depan mata. Ya, la ilaha illallah. Mada qala?
Istikmal. Biru'yatil hilal, dengan melihat hilal yaitu bulan sabit, fi haqqi man ra'ah, bagi orang yang melihatnya. Wa in kana fasiqa, walaupun dia fasik. Maksudnya ini gimana? Jadi misalnya ada orang lagi nungguin sidang isbat nih. Subhanallah, dia lagi berada di atas rumahnya, di bagian atas. Lagi duduk-duduk santai. Lihat dia. Subhanallah, itu kan hilal, bukan Pak Hilal. Ya, itu hilal bulan daripada bulan sabit. Kelihatan surat garisnya. Oh, benar, itu persis sudah kelihatan. Apalagi kalau langit benar-benar bersih. Kelihatan kata sisa planetnya juga kelihatan kan? Sisa bulannya, dia kelihatan cahayanya, sisanya juga kelihatan tapi gelap. Wah, ini Bilal. Nungguin kabar dari pemerintah. Ternyata semua tidak ada yang melihat hilal. Gak ada. Foto. Besok masih Sya'ban. Ana lihat. Dia lihat. Mau ngelapor, males Suruh lapor, nanti di sidang, nanti ditanya-tanya, nanti disuruh sumpah, males. Ya udah deh, besok masih Sya'ban, ya udah. Ente wajib puasa sendirian besok. Ente wajib puasa sendiri. Kenapa kok Anda puasa? Salah saya apa? Karena ente lihat hilal. Ente ngeliat sendiri. Tapi pemerintah nggak mengatakan itu, mereka kan ijtihad, mereka lagi berusaha, mereka nggak dapetin informasi. Mereka nggak salah. Jadi bisa aja seseorang puasa, tapi dia nggak boleh bikin fitnah. Orang-orang kalian wajib puasa besok. Ambil toaknya musola. Ya orang-orang besok puasa, saya telah melihat hilal, demi Allah, saya nggak bisa. Ente pergi ke hakim kalau mau. Jangan bikin onar. Ente lihat, bilang ke hakim. Ana lihat, nanti disumpah, nanti dilihat, nanti ditanya juga kadang-kadang. Karena kebanyakan orang bisa bohong. Ditanya dari mana ente lihatnya? Arahnya sebelah mana? Bagian bagaimana? Karena ketahuan. Enggak, Ana lihat tuh sebelah sono. Kata hakim atau orang-orang yang ahli, kita udah ngitung. Bulan itu nggak bakal timbul di sana. Diulang kalau ente bisa lihat di sono. Oh iya, berarti bohong nih orang. Bisa ditolak syahadahnya. Nah, ada masalah itu. Maksudnya ada suatu yang rumit juga di situ. Jadi nggak sembarangan. Tapi secara umum diterima sebenarnya kalau dia jadi saksi. Kalau dia bersaksi bahwa dia melihat hilal. Faham tum? Jadi dia nggak terpengaruh dengan kabar berita, tetapi karena dia melihat secara langsung wajib puasa bagi dia sendiri. Oke, lanjut. Wa thalithuha, yang ketiga, bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Nah, ini yang umum nih kita nih. Ini yang ketiga nih, umum buat pemerintah juga ini. Bithubutihi, dengan ditetapkannya, fi haqqi, bagi orang, yaitu thubutil hilal ya. Bithubutihi ail hilal, dengan ditetapkannya hilal, fi haqqi man lam yarahu, bagi orang-orang yang tidak melihatnya. Tapi dengan siapa dia bisa tahu? Bi'adli syahadah, dengan kesaksian orang yang adil syahadah, jujur dan kesaksiannya diterima. Orang adil artinya jujur, syahadah artinya yang diterima kesaksiannya. Nah, ini perlu ditambahkan tulisan. Syarat adil syahadah. Syarat orang dianggap syarat seorang adil syahadah. Apa saja? Pertama, orang yang tidak melakukan dosa besar. Orang yang tidak melakukan dosa besar. Kategorinya nih, kriterianya. Dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Dan ketaatannya lebih nampak daripada kemaksiatannya. Dan dia adalah laki-laki, gitu juga tambahin. Dia laki-laki, merdeka, orangnya bijaksana atau baik, orangnya benar gitu ya. Dza muru'atin, memiliki muru'ah, memiliki kehormatan. Orangnya sadar. Orangnya bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat.
Itu syaratnya itu. Makanya kita bilang disumpah dulu, dilihat dulu nih orang siapa ini. Hah? Oh, orang bejat ini, peminum, ma'ruf. Dia datang ke pemerintah, datang ke orang-orang yang lagi nyari tentang sidang isbat. Datang dia kuculuk-kuculuk, pakai peci, pakai baju koko. Saya melihat hilal. Bapak namanya siapa? Hilal. Aduh, repot. Bukan, saya melihat hilal di langit katanya. Berarti besok puasa. Entar dulu, ente siapa? Ana fulan bin fulan. Coba tanya, fulan bin fulan ini siapa? Wah, ini sih pemabok. Maaf, ente pulang sana. Demi Allah, saya melihat hilal. Nah, sana. Ente puasa besok. Kita enggak. Kok bisa kita enggak? Karena dia tidak diterima syahadahnya. Kesaksiannya tidak diterima. Begitu juga, ini bagi pemerintah. Kalau dia perempuan yang lihat. Dia nggak dosa, maksudnya nggak dianggap berbohong, diterima, maksudnya kejujurannya baik, tapi dia itu tidak cukup levelnya, harusnya ada laki-laki juga yang melihat. Ternyata perempuan doang yang liatin. Yang lihat hilal itu perempuan. Datang ke hakim, demi Allah saya melihat, nggak bisa, perempuan nggak bisa. Itu nggak, suamimu nggak lihat, orang tetanggamu nggak lihat, nggak ada, nggak bisa dipercaya. Memang bukan menjelekkan perempuan, tetapi memang tidak diterima di dalam syahadah seperti itu. Ya, kesaksian seperti itu perempuan nggak cukup. Terus atau budak sahaya juga nggak bisa diterima. Padahal budak sahaya ini mungkin seorang waliullah, tetap aja nggak diterima. Karena ini babnya syarat di dalam menerima kesaksian. Nah itu dia. Kalau orangnya seperti itu, maka pemerintah akan menerima walaupun satu orang. Dia adalah orang yang terpercaya, maka ditetapkan dengan dia, dengan satu orang, semua satu negara bisa puasa. Tapi biasanya pemerintah nggak pakai satu orang, nggak. Banyak biasanya. Yang lihat, oh di daerah sini ngelihat, fulan lihat, karena kelihatan mereka juga udah neropong, maksudnya udah tahu posisinya di mana, tempatnya di mana, derajatnya berapa yang bisa dilihat. Jadi banyak biasanya yang lihat. Oh ternyata dilihat di Surabaya udah lihat, sebentar lagi tunggu. Oh di Semarang juga lihat. Khalas, ada laisa bi'adl syahadah, ada bitawatur. Rame-rame ini orang-orang banyak yang lihat, cukup. Ya ditetapkan. Kalau satu orang aja cukup, apalagi rame-rame gitu ya. Berarti ini penetapan yang ketiga adalah penetapan yang kita pakai atau pemerintahan pakai. Ini yang ketiga. Dengan ditetapkan dengan adanya adil, syahadah. Kita nggak lihat. Ente pernah nggak lihat hilal? Seumur-umur deh. Sepuasa yang 30 hari ente nggak usah lihat hilal. Yang Sya'bannya 30 hari. Tapi versi yang Sya'ban 30 terus besok puasa. Pernah nggak ente lihat hilal sendiri? Nggak lihat kan? Kok bisa puasa? Kita tadi bilang. Karena penetapan pemerintah. Pemerintah dari mana dasarnya? Ngarang aja. Dengan ru'ya. Ada orang yang melihat hilal. Dengan itu kita semua puasa. Begitu. Baik, yang keempat. Bi-ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Au ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquh. Ini yang keempat. Khusus untuk masyarakat. Bukan untuk hakim. Ini yang keempat nih. Khusus untuk masyarakat biasa kita. Itu apa? Bi-ikhbar, dengan dikabarkan oleh seorang adil, seorang yang jujur, riwayah, tapi levelnya jujur di dalam periwayatan, bukan jujur di dalam syahadah. Emang bedanya apa? Orang yang meriwayatkan adil riwayah dengan adil syahadah. Adil syahadah tadi kita sebutkan. Adil riwayah sama persis kecuali dia itu perempuan boleh. Adil riwayah itu sama kriterianya. Jujur, tidak melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, dan dia adalah merdeka. Ya, merdeka lah. Sebentar. Ada riwayat ijtama'at fi syurut syahadah fi siwal hurriyah wal dzukurah. Nah, iya. Sama persis seperti syaratnya adil syahadah kecuali apa? Kecuali merdeka dan laki-laki. Ini kan syarat. Di sini nggak syarat. Jadi perempuan bisa diterima, budak sahaya bisa diterima. Nanti kita contohkan kayak apa kejadiannya. Kita artikan dulu. Bi-ikhbari, dengan diberitahukan oleh adil riwayah mauthuqun bihi, yang bisa terpercaya. Sawa'un, sama saja hukumnya. Waqa'a fil qalbi, terjadi di dalam hati. Sidquhu, kejujurannya, maksudnya dipercayai. Mau dia itu dipercayai secara dalam hati, mempercayainya. Amla, atau tidak mempercayainya. Atau hukum kedua,
ghairi mauthuqin bihi, dia memang orang yang tidak bisa dipercaya. In, apabila waqa'a fil qalbi sidquh, apabila terjadi dalam hati bahwa orang ini benar, percaya, dalam hati percaya. Bingung nih ya, orang yang baru ngaji gini, Kev, orang yang tidak terpercaya tetapi terjadi di dalam hati percaya. Bolak-balik kayak nggak nyambung. Ntar kita sambungin sebentar, satu-satu. Jadi begini, kalau ada orang diberitahukan, ente duduk-duduk di rumah santai. Perempuan lagi di atas sutuh, loteng, dia lihat hilal. Ya, Masya Allah, hilalu yumnin wa barakah. Alhamdulillah, dakhala syahr Ramadan. Turun ke bawah, ke suaminya cerita. Ana lihat hilal. Dia lihat beneran? Iya, lihat hilal. Masya Allah. Alhamdulillah, khalas, bukuran nesu. Besok kita puasa. Kata suaminya apa? Tar dulu, ana mau lihat berita dulu. Tunggu, gak ada kabar. Katanya besok masih Sya'ban. Hah? Kata suaminya, ente puasa wajib. Kata istrinya, ente juga wajib puasa. Kenapa? Ana kan orang jujur. Ente meragukan kejujuran saya. Enggak, bener. Orang atau salihah misalnya nih. Perempuan salihah, baik, bener. Berarti kita berdua puasa. Padahal dia yang lihat, ana nggak lihat. Tapi karena dia masuk dalam kategori adlu riwayah, jujur, ya bisa dipercaya, ini gini, semua kriterianya, cuman perempuan. Kalau perempuan ini pergi ke mahkamah, hakim bilang, ente perempuan, ente doang yang lihat, yang lain nggak ada, nggak bisa, nggak diterima. Perempuan nggak bisa kita jadiin saksi untuk ini, untuk masalah ini maksud. Faham tuh? Berarti siapa yang wajib puasa? Orang yang melihat dan orang yang diberitahukan dari kategori dia yang kalau dia orangnya adil riwayah. Taib. Ada orang dia tidak bisa dipercaya. Entah perempuan atau laki-laki, temen, tukang mabok, temennya dia. Tapi dan omongannya kadang-kadang ngawur. Misalnya, lihat hilal, beneran lihat hilal. Dia bilang dia sama temennya, tadi malam ana lihat hilal loh. Yang bener ente. Demi Allah, yang benar. Iya, kalau kayak gini-gini nggak bakal bohong, ana ngapain? Dosa, ana bohong, ana walaupun ana pembohong atau banyak nipu banyak tapi urusan ini ana nggak bakal bohong. Dalam hati, wah ini jujur nih orang nih. Nah, ente juga wajib puasa. Kalau dalam hati bilang, lah bohong ente, ana nggak percaya, ente si tukang tipu. Ya udah, ente nggak wajib puasa. Si orangnya yang melihat tetap wajib puasa dia. Dia sendiri wajib puasa karena dia lihat. Tapi orang yang diberitahukan, lihat dulu. Ente percayain dia nggak? Allah kayaknya sih bener dia sih. Nggak bakal bohongin ana kalau masalah kayak gini. Ente wajib puasa juga. Ente berduaan puasa. Tapi orang-orang pengumuman pemerintah gimana? Nggak ada urusan. Ente dapat beneran sama atau tidak, ente wajib puasa tetap. Ini arti yang kedua nih. Au ghairi mauthuqin bih. Orangnya tidak bisa terpercaya, tidak percaya. Secara umum tidak terpercaya. Tapi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Hati kita sih percaya sama nih orang. Walaupun nih orang sebenarnya secara umum nggak bisa dipercaya omongannya. Tapi hati saya ngerasa, wah ini orang bener nih. Nah, ente wajib puasa. Tapi kalau orang yang pertama yang jujur, baik, istiqomah, dalam jujur orangnya bisa dipercaya, tapi perempuan. Gimana? Ente percaya nggak percaya? Wajib puasa. Makanya dibilang yang pertama apa? Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Paham gak nih? Jadi ada dua level. Level pertama diberitahukan oleh adlu riwayah yang jujur. Ente wajib puasa. Pemerintah nggak wajib, nggak bisa ngiklanin. Tapi ente yang dengerin itu wajib. Tapi kalau anda dikabarkan oleh orang yang nggak terpercaya, ente percayain dia nggak? Dalam hati ente kerasa bahwa ini orang jujur gak? Allah kerasa jujur, ente wajib puasa. Anak kerasa dia gak jujur, dia bohong, ente gak wajib puasa. Paham tuh? Ya, masih gak paham juga? Ya, Allahu a'lam gimana. Wa khamisuha bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Yang kelima dengan perkiraan, dhann, perkiraan. Masuknya bulan Ramadan bil ijtihad, dengan adanya usaha. Usaha apa? Buka warung usaha. Bukan, usaha ini bukan kayak gitu. Bagi siapa? Fiman ishtabaha, fiman bagi orang yang ishtabaha, yang enggak jelas. Alaihi baginya, maksudnya enggak bisa kelihatan jelas,
Dzalik hal tersebut. Hal tersebut kembalinya kepada apa? Masuknya bulan Ramadan. Jadi bagi orang yang nggak bisa ngerti, ini bulan Ramadan udah masuk atau belum? Anda nggak tahu. Ini siapa? Ya orang yang nggak bisa ngelihat bulan. Dia di mana? Di penjara. Di bawah tanah misalnya. Atau di penjara di suatu pulau misalnya atau di mana. Dia lihat bulan, tapi nggak ada yang ngasih tahu ini bulan sekarang nih yang masuk bulan apa. Nggak tahu aneh. Anda waktu masuk penjara Anda nggak paham. Sekarang Anda lihat bulan setiap hari. Tahu ini awal bulan, tapi ini udah bulan Ramadan bukan, Allahu a'lam. Nah sekarang dia ijtihad. Dia mikir, Ana masuk sekian hari, Ana waktu itu bulan Ramadan. Sekian, kayaknya sih ini kemungkinan besar sudah masuk bulan Ramadan ini. Ini bulan yang baru nih, ini Ramadan. Atau kata dia, enggak, ini belum. Berarti belum wajib. Tapi kalau dia udah perkiraan, secara hitung-hitungannya dia, walaupun secara apa? Tebak-tebakan, bukan tebak-tebakan. Maksudnya usaha dia mikir, kemudian dia bilang, ini sekarang bulan Ramadan udah masuk. Ya udah deh, besok ada puasa. Puasa deh. Sah nggak puasanya dia? Sah. Karena bil ijtihad. Tapi nggak boleh kalau orang awam, umum kayak kita, terus kayaknya sih udah lama nggak puasa Ramadan. Besok deh puasa Ramadan. Enak aja ente. Nggak boleh, harus ru'yatul hilal, harus tahu bulannya. Ngaco. Kan makanya ini fiman istabaha alaih. Bagi orang yang nggak bisa tahu tentang keberadaan bulan itu kayak gimana. Hitungannya gimana, nggak tahu. Akhirnya dia perkirakan. Ya boleh. Tapi kalau ketahuan, tahu-taunya kelewat. Maksudnya dia puasa di bulan, hakikatnya di bulan Syawal. Dia puasa di bulan Syawal, hakikatnya. Pastinya setelah 2 bulan kemudian dia keluar dari penjara. Hah? Sekarang bulannya ini? Hah? Di hitungan Anda masih bulan Safar. Ternyata, oh berarti Anda kemarin puasa yang Anda lakukan di mana? Hakikatnya di bulan Syawal. Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Maka kita jawab sah puasanya. Alhamdulillah bulan Syawal masih bagus. Bulan Syawal Dzulqa'dah. Kok bisa? Padahal kan yang puasa Ramadan. Iya, jadi qadha. Sah karena posisinya jadi qadha. Karena dia di bulan Ramadan nggak puasa. Sekarang di bulan niatnya apa? Niatnya puasa Ramadan di bulan Syawal. Sah aja. Kecuali hari pertamanya nanti kalau benar-benar ketahuannya Syawal dan dia lihat bulan dari awal, berarti tanggal 1-nya ya nggak sah. Harus qadha lagi 1 hari. Kenapa? Karena tanggal 1 Syawal nggak bisa puasa. Ya kan? Taib. Kalau dia ketahuannya ternyata dia setelah keluar Ramadan, keluar dari penjara, dihitung-hitung sama dia lagi, dilihat, wah ternyata puasa saya kemarin itu di bulan Sya'ban. Tahu nggak Sya'ban? 1 bulan sebelum Ramadan kan? Ya, gimana? Apakah dia sudah sah puasanya? Jawabannya, tidak. Puasa yang kemarin engkau lakukan jadi sunnah doang. Terus Anda harus apa? Puasa lagi sekarang qadha. Kalau bisa, Anda udah capek sebulan ya akhi, mujahadah, penjara, puasa lagi susah-susah, tetap aja harus puasa. Kenapa? Karena ente salah. Salah dan ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan seumur hidup, alhamdulillah khalas ijtihad, sah, yakfi. Kalau nggak ketahuan seumur hidup nggak apa-apa udah. Tapi takutnya, nggak ada takutnya. Yang penting ini nggak ketahuan kan? Ya udah khalas, bismillah, selesai. Ya, begitu. Wallahu taala alam. الفاتحة بالقبول وتمام بكل سهول. تعالى الله علينا وعليكم فتور عارفين فقينا في الدين اجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وصلح شؤوننا ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليها على دنيا وكل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف
خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.